Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Tayyibah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bab as-salah, babus salah, bab atau kitab as-salah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Hari ini pembahasan kita sangat ringan, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Ini insyaallah ringan, tidak begitu berat, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama, yang membatalkan salat ialah karena batalnya wudu. Berarti kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan wudu. Apa saja yang batalkan wudu? Angin. Terus angin apa? Kipas angin. Angin puyuh. Angin yang tidak terdengar tetapi tercium, ya. Angin yang tidak terdengar tapi tercium. Apa syarat atau apa ciri angin yang dianggap membatalkan itu? Antum ragu nih, ini angin keluar nggak sini sebenarnya? Kayak ada, kayak enggak gitu. Apa sih kriterianya, patokannya supaya kita yakin ini benar nih angin keluar? Dua, cirinya dua. Ya, salah satu. Cirinya ada dua, salah satunya. Ya, salah satu. Suara dan bau. Ya, salah satunya. Nggak harus dua-duanya, karena ada juga nggak ada suaranya.
Jadi apabila kita merasakan hal itu, ada suara atau tidak ada suara, tetapi ada bau. Tidak ada suara, ada bau. Atau tidak ada bau tapi ada suara. Bagaimana caranya biar tidak ada bau, tidak ada suara? Nggak ada obatnya ya. Udah dari sananya. Yaitu fitrahnya begitu. Fitrahnya memang Allah ciptakannya begitu. Ada angin yang keluar, itu kesehatan. Jadi di bawah itu apabila ada rasa-rasa seperti letupan-letupan kecil itu nggak usah dianggap ya, nggak usah dihiraukan. Kadang Pak lagi ruku ada letupan kecil, ada gerakan tek ngeletup kecil gitu. Itu letupan yang tidak disengaja seperti itu, atau lagi sujud lagi apa, suka ada letupan-letupan kecil, tidak perlu dianggap seperti itu. Sampai jelas suaranya atau jelas baunya, ya. Walaupun suaranya itu yang dengar dia doang ya. Kadang yang dengar suara dia doang tuh, tebluk gitu. Dia ngerasain, dia dengar, ya udah batal. Ya, itu yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya angin. Kemudian juga yang batalkan wudhu, keluarnya air seni. Tetapi untuk keluar air seni ini, apabila ada penyakit, apa namanya? Ya, yang gampang keluar ya. Itu dimaafkan dengan syarat. Dimaafkan dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sebelum sholat dia udah bersihkan dulu. Jadi sebelum sholat tugasnya bersihkan dulu. Ya, pakai pampers atau tisu. Kalau tipis pakai tisu yang tebal. Jadi ditaruh tisu supaya dia menetes ke tisu. Nah, ketika mau sholat, tisunya dibuang. Terus masuk ke shaf. Berdiri di sini, nunggu qomat. Itu nggak usah dipikirin udah. Dikeluar nggak usah dipikirin. Nunggu qomat nggak usah dipikirin. Pokoknya Bapak dari rumah udah siap, udah bersih. Jalan ke masjid itu udah nggak usah dipikirin lagi udah. Pokoknya sholat aja sampai selesai. Maka hal seperti itu dimaafkan. Itu hukumnya sama dengan seorang yang wanita yang istihadah. Ya pernah dibahas di sini. Apa istihadah itu? Darah yang keluar melebihi hari haid. Itu tetap sholat. Apabila ada seorang muslimah sholat tarawih, dia punya istihadah, itu kemungkinan besar ada keluar itu, walaupun hanya sedikit. Dari mulai salat isya jam 7 masuk masjid, keluar jam setengah 9, itu kemungkinan bisa jadi ya ada tetesan darah, walaupun dia menggunakan penampung darah itu dimaafkan, sebab itu dianggap kategori penyakit yang tidak dikuasai oleh orang tersebut. Alhamdulillah. Nah, itu hal tersebut disamakan bagi laki-laki yang memiliki prostat. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan sampai wafat. Allahumma amin. Itu yang membatalkan wudhu. Baik. Yang paling inti membatalkan wudhu dalam sholat yaitu dua itu. Sisanya tidur sih jarang lah. Kita nggak akan tidur khusyuk di dalam sholat. Karena kalau tidur ayam itu tidak batalkan wudhu. Kalau pingsan batal wudhu. Ada nggak orang sholat pingsan seger lagi? Kalau dia jatuh pingsan tuh Pak Hasan selamat jadi wakil presiden.
Wakil ketua masjid ya Pak ya. Selamat, saya lihat di grup. Semoga Masjid At-Thaibah bisa lebih baik ya dengan bergabungnya Pak Hasan. Allahumma amin. Apa tadi? Orang yang pingsan, sholat pingsan, terus sadar lagi, itu batal wudunya. Kalau ada. Juga orang yang sholat, terus gila. Kesurupan. Nah, kesurupan lah. Kalau kesurupan mungkin ada. Gila atau kesurupan. Mungkin kesurupan yang sering. Jadi kesurupan di masjid itu ada. Jadi di masjid ada. Syaitan yang mengganggu ada. Jangan heran, ada. Ketika dia kesurupan, maka dia batal wudunya, kemudian dia sadar lagi, dia harus wudu kembali, nggak boleh langsung sholat. Nah itulah pembatal wudu, termasuk gila tadi. Lagi sholat, gila sebentar, sadar lagi misalnya. Kalau ada, nggak ada kan? Ya, itu kesurupan ada kali. Nah, itu seperti itu. Itu semuanya membatalkan wudu. Maka dengan batalnya wudu, batal pula lah salatnya. Dengan itu dia harus berwudu kembali untuk mengulang salatnya, tidak boleh meneruskan salatnya. Apa dalilnya? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdath. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum. Salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian. Ini salat kalian idza ahdatsa, jika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jadi wudu merupakan syarat sah salat. Wudu merupakan syarat sah salat. Baik, misalnya begini. Ada pasien di rumah sakit. Dia sakit. Dia buang air kecil di situ. Gak bisa berdiri. Ada pula darah di situ. Ada juga bekas-bekas kencing di situ. Dia gak bisa apa-apain. Orang sakit. Datang waktu salat. Dia mau wudu juga susah. Dia cuma bisa tayamum sendiri. Tapi najis. Dia ada najis di dirinya itu. Tapi dia nggak bisa bergerak, dia mau turun juga nggak bisa. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Allahumma amin. Ini orang seperti ini, dia bertayamum. Berarti dia telah mengangkat apa? Hadas kecil. Berarti hadas kecil sudah selesai. Tapi dia masih punya apa? Najis. Najis itu kelihatan. Ada bendanya. Ada baunya, ada warnanya. Hadas itu nggak kelihatan, maknawi, dia abstrak, nggak kelihatan. Hadasnya udah diangkat belum? Tadi hadasnya sudah pakai tayamum, selesai. Sisa apa? Najis. Lihat hadisnya ini, lihat. Tidak akan diterima sholat orang yang berhadas. Dia udah ngangkat belum tadi? Udah, berarti dia telah mengangkat hadas, maka terbuka pintu diterima. Oke? Iya kan? Terbuka pintu untuk diterima. Sisa apa? Najis. Nah, najis ini wajib dihilangkan jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Kalau hadas harus diangkat, nggak mampu. Bisa dibedakan? Kalau najis, dia ada dua kemungkinan.
hukum asalnya harus dihilangkan. Tetapi terkadang manusia tidak sanggup seperti yang tadi di rumah sakit, di atas tempat tidur. Gak sanggup. Apakah wajib dihilangkan najis jika dia tidak sanggup? Dia nggak sanggup nih udah. Najis. Apakah harus dihilangkan? Dia nggak sanggup. Tidak. Dia nggak sanggup. Tapi hadas. Nah, hadas yaitu dia belum wudu. Hadas kecil dia belum wudu. Harus diangkat nggak? Harus. Tapi dia nggak bisa ngangkatnya, nggak bisa ngilangin hadasnya, nggak bisa wudu. Berarti dia harus tayamum. Dia nggak bisa tayamum juga. Nah lo, nunggu siapa? Nunggu suster. Tergantung. Kalau laki-laki ditayamumin suster kagak sah-sah nanti. Iya, kalau madzhab Syafi'i batal terus itu. Tapi nggak bener lah, jangan nama suster. Jadi dia nunggu siapa? Nunggu siapa yang bisa mentayamumkan atau mewudhukan. Begitu, sampai begitu. Untuk urusan hadas. Nggak bisa, dia nggak bisa. Saya nggak mampu, nggak bisa. Kalau hadas, wajib harus karena dia syarat sah. Sebagaimana hadis ini, tidak akan diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwudu. Jadi wajib hadas diangkat tanpa alasan. Sedangkan najis tergantung keadaan. Jika mampu harus dihilangkan. Jika tidak maka dimaafkan. Contoh lagi. Contoh, musafir. Musafir zaman dulu. Bukan musafir zaman sekarang. Jalan kaki. Najis. Pakaiannya najis. Celananya. Sementara dia nggak punya celana lagi. Cuman satu-satunya. Tapi dia najis. Gimana nih? Dia nggak punya celana lagi. Apa yang harus dia lakukan? Ya udah begitu. Wudu aja langsung sholat. Nggak ada alasan najis, nggak ada. Beli celana sono. Nggak punya duit, ya udah sholat. Alasan aja. Najis pak. Alasan ente tahuan tiap hari juga ente pakai najis. Tiap hari ente pakai najis. Sengaja yang najis yang dipakai. Iya kan? Alasan. Jadi najis itu dimaafkan jika benar-benar tidak bisa dihilangkan. Beda dengan hadas. Contoh lagi, wanita istihadah. Apa tadi istihadah? Darah haid yang kelewat. Dia keluar rumah kerja istihadah, ternyata qadarullah darahnya kena ke celana dia, ke pakaian dia. Udah pakai penghalang penjaga darah, lagi dibersihkan kena, akhirnya ada darah. Darah itu najis. Kenalah darah kelihatan, cuman karena celananya hitam nggak ada yang tahu. Dia doang yang tahu. Ya, dia tahu dia ada nih. Kalau dideketin cium bau. Nah kayak gini, dia di luar rumah sulit mau kena itu. Kalau buka celana pakai mau kena. Kalau memungkinkan silakan. Kayak kita buka celana pakai sarung. Kalau mungkin silakan. Tapi anggap aja tidak mungkin. Ya, nggak mungkin dibuka di tempat-tempat umum. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana dia mau sholat, celananya tadi kena darah. Udah nggak bisa dihilangkan. Gimana cara dia sholat? Wudu dia sholat. Wudu sholat. Kalau dia bisa hilangkan, basahin dulu. Basahin semampunya, hilangkan baru dia sholat. Begitu caranya. Bedakan antara wudu dengan hadas dengan najis. Hadas tidak bisa toleransi berdasarkan hadis ini. Barang siapa yang berhadas maka batal wudunya, maka sesaat itu batal sholatnya. Maka orang yang batal sholatnya harus meninggalkan shaf. Ya ini agak berat nih. Jadi dia tidak boleh tidak enak. Berarti dia harus balik kanan. Balik kanan. Orang udah tahu kentut pasti itu. Gak apa-apa sih ya. Gak usah malu. Ya gak usah malu. Atau mau buang air kecil dia paling ke belakang. Ya, yang liatin gak usah komen. Udah itu. Udah paham lah. Jadi langsung dia keluar shaf.
Boleh apa tidak dia melewati orang-orang yang sholat? Tidak apa-apa karena ada kebutuhan. Keluar aja udah, tarik ke sana boleh atau lurus saja ke belakang. Permisi meninggalkan shaf. Kenapa? Karena percuma kita sholat seperti itu, percuma. Gitu ya. Nih, perhatikan. Kalau antum makmum posisinya di belakang imam, terutama yang di belakang imam. Nih, misalnya subhanallah, semoga tidak terjadi, imamnya buang angin. Ya, antum ngerasain. Antum dengar. Waduh, udah dengar juga ada nyium baunya. Yang nyium tuh paling sederetan belakang aja. Lagi sujud gitu. Waduh, bau lagi. Ya, antum tahu tuh imam. Dengar, terutama yang paling belakang tuh. Anda dengar imam, bukan kanan bukan kiri. Nah, yang tahu imam itu batal sholatnya, harusnya sebentar, kita ke imam dulu. Harusnya imam ngapain? Resign. Dia geser. Ditinggalin. Ini bagus nih ada tempat wudhu nih. Kalau nggak ada tempat wudhu, repot imam. Mentok, apalagi yang cuman mentok doang. Nggak bisa bergerak dia. Dia mau kemana? Mentok. Ya udah dia harus mundur, yang belakang maju. Kalau nggak ada tempat wudhu, kalau ada tempat wudhu, imam kayak gini wudhu, berarti yang belakang kan harus maju. Emang ini agak berat nih yang belakang nih, maju. Ketika dia maju, imam wudhu nih di sini. Udah ya, imam selesai wudhu, dia boleh nggak masuk lagi? Boleh, dia masuk sini aja nih, sampingnya sini. Nah, kalau ini udah diisi ya, kalau belakang nih udah, belakang imam udah ada yang masuk, rapat, dia selesai wudhu, dia ke sini. Dah, dia sholat aja sampai imam yang baru. Jangan diganti lagi, udah begitu. Nah, sekarang gimana kalau imam itu nggak keluar? Udah tahu batal, dia nggak keluar. Ini bisa jadi aja, namanya juga MALU, malu. Dia nggak keluar, antum tahu, waduh imam buang angin nih. Antum tahu, ini yang tahu nggak sah sholatnya. Yang tahu tapi. Iya, antum nggak sah. Antum nggak sah karena antum keluar ngerus apa ya? Semua gerakan antum mengikut orang yang antum tahu nggak sah sholatnya. Antum nggak sah semuanya. Karena imam itu bertanggung jawab atas sholatnya makmum. Ketika imam tidak sah, rukunnya tidak sah, sujudnya, rukunya, semuanya nggak sah. Antum tahu nggak sah, diikutin, antum juga nggak sah, udah batal. Antum pindahin aja, minggir, anda maju. Iya. Kata imam bukan anda yang kentut. Kalau imamnya bilang gitu, bah, repot juga nih. Antum pindahin aja atau maju gitu. Ini pasti sulit ya. Ini kalau terjadi sulit. Ya, makanya alhamdulillah mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kalau terjadi nih, wah bisa ngulang sholatnya semua. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Apa maksudnya apa? Kata ulama, intinya saya ingin jelaskan bahwa makmum yang mengetahui imamnya batal wudhu dan dia terus mengikutinya, maka semua rukun-rukun sholatnya nggak sah karena dia mengikuti orang yang rukunnya tidak sah. Paham ya? Tapi kalau nggak tahu, yang soft kedua nggak tahu, ketiga nggak tahu, yang belakang nggak tahu, dia ikut aja terus. Yang ini tahu nih. Yang tidak tahu hukum sholatnya sah. Alhamdulillah. Yang di pojok sana nggak tahu, maka alhamdulillah dia sah. Nah, itu. Itu pentingnya hadas harus dijaga karena kalau tidak dia batal wudunya, mata batal sholatnya. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Zaid berkata, "Kunna natakallamu ala
ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah fanazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut. Kunna, yakni dulu kami di masa Nabi, kami pernah berbicara dalam salat. Jadi awalnya tuh mereka salat itu boleh bicara awalnya, tapi bicaranya tuh bukan ngobrol, ya adalah kata-kata salamu alaika misalnya, atau misalnya begini. Kalau yang pernah ada di kitab-kitab tuh gini, temannya bersin, Allahu Akbar, bersin, ajib, sampingnya jawab, ya kayak gitu, yarhamukallah. Yang satu bilang, yahdikumullah, ya itu ada. Jadi main jawab-jawaban, gitu. Bicara seperti itu. Awalnya itu boleh, atau lagi sholat, antum datang, assalamualaikum, yang sholat jawab, waalaikumsalam, gitu. Itu tuh maksud bicara di sini gitu. Bicara-bicara yang seperti itulah. Ya, pokoknya bicara-bicara 1-2 patah kata yang singkat, ya, gitu misalnya. Nah, dulu itu tidak apa-apa awalnya. Awalnya tidak apa-apa. Tetapi kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Artinya berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Khusyuk. Apa arti khusyuk? Apa arti khusyuk? Khusyuk itu menghadirkan hati. Khusyuk menghadirkan hati dalam salat, hudurul qalb. Khusyuk itu satu, menghadirkan hati. Dua, menghadirkan hati itu yakni merasakan bahwa saya sedang salat. Saya sedang salat. Khusyuk. Yang kedua, khusyuk itu as-sukun. As-sukun, as-sukun itu artinya sakinah, tenang. Tidak banyak pergerakan. Itu khusyuk. Menghadirkan hati bahwa dia sedang salat. Jadi jangan bengong maksudnya. Saya lagi salat, kemudian yang kedua dia sakinah atau sukun, tenang. Yang ketiga dia memahami makna demi makna yang dibacanya. Kalau bisa fahami bacaan salat. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah. Rabbana walakal hamd. Fahami. Al-Fatihah fahami. Difahami bacaan-bacaannya. Diusahakan. Itu adalah hal-hal yang akan menyebabkan kekhusyuan. Nah, khusyuk ini sangat diusahakan, harus diusahakan dalam sholat. Tetapi Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk khusyuk sepanjang sholat itu nggak gampang. Oke ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu nggak gampang. Maka para ulama membolehkan khusyuk pada rukun ini, khusyuk pada sujud, khusyuk karena ada doa. Pas duduk di antara dua sujud berkurang. Kemudian ketika sujud khusyuk karena ada doa. Terus ketika berdiri berkurang karena nggak paham bacaan. Itu masih boleh. Paham ya? Masih boleh, yaitu khusyuk yang naik turun pada rukun tertentu khusyuk, pada rukun yang lain berkurang, itu masih boleh. Tetapi barang siapa yang sholat di semua rukun kagak ada khusyuknya, olahraga itu namanya. Di sujudnya berarti. Jadi tergantung. Ada orang yang menikmati sholat di saat berdiri. Di saat imam membaca panjang, dia khusyuk, dia suka. Siapa mereka? Itu orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab tuh dia makin panjang makin suka. Ada, pernah.
Nabi menegur imam yang sholatnya kepanjangan. Nabi pernah menegur. Kenapa? Karena dia sholatnya bukan di Masjid Nabawi, dia sholatnya di kampungnya. Sholat di kampungnya orang awam, dia pakai standar Masjid Nabi. Akhirnya ditegur. Ya, ditegur oleh Nabi. Tapi kalau Nabi sendiri di Masjid Nabawi itu standarnya standar. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini, sholat subuhnya habis azan nggak lama langsung qomat, selesainya menjelang syuruk gitu. Itu kebiasaan Nabi. Bukan qomatnya dilamain, bukan. Qomatnya dicepetin, selesainya menjelang syuruk. Itu di Masjid Nabi dulu. Dulu di Masjid Nabi maghrib mulainya masih terang. Kayak tadi kan kita qomatnya lama tuh. Ini qomatnya cepat. Selesainya udah gelap begitu. Itu di Masjid Nabi SAW. Tapi Nabi menegur sahabat-sahabat yang pulang ke kampungnya seperti Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya, kemudian memanjangkan standar di Masjid Nabawi, ditegur oleh Nabi, nggak boleh. Artinya apa? Artinya masjid-masjid yang seperti masjid-masjid yang besar, jika dia memanjangkan, ya masih tergantung sebenarnya sih. Sebenarnya semua tergantung jamaahnya, iya. Sebenarnya nggak harus besar kecil sih. Maaf, bukan besar kecilnya. Tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya itu adalah standar orang-orang yang memang kuat lama, maka imamnya boleh lama. Jika standarnya jamaahnya tidak kuat lama, maka imam jangan membaca lama lah. Nah, di sini nggak tahu standarnya yang mana nih. Imamnya lemah-lemah. Kalau lemah-lemah lansia, ya dipendekin aja. Ya, dikasih tahu ke imamnya. Nih, ya nih imamnya, makmumnya orang tua. Ya, kecuali di pesantren, anak muda semua ya kan? Ah, ini orang tua, tolong dimaklumin. Nah, maka berarti ini standarnya sholatnya seperti di luar Masjid Nabawi zaman dulu, nggak boleh panjang-panjang. Ya, karena wajar, karena yang orang tua. Tapi kalau masjidnya anak muda semua, segar-segar, muda, atau orang tua, tapi orang tua yang udah siap panjang gitu ya, udah tahu nih panjang dia datengin. Nah, itu nggak apa-apa, seperti itu. Makanya gini, tergantung khusyuk itu. Kita lagi bicara khusyuk. Khusyuk itu sebenarnya bukan menikmati suara imam. Khusyuk itu bukan menikmati suara imam. Khusyuk itu menikmati makna yang dibaca oleh imam. Makanya khusyuk itu masing-masing beda-beda. Yang satu khusyuk ketika berdiri mendengar ayat-ayat yang dibacakan. Karena dia paham. Nah, itu yang terjadi di Masjidil Haram kalau i'tikaf. Coba aja kalau i'tikaf itu yang panjang itu, orang banyak menikmati, nangis, bahkan ngikutin lafalnya. Kalau pendek kagak laku. Kalau qiyamul lail ya. Anda bicara qiyamul lail. Salat tarawih, pendek nggak laku, pendekan. Karena apa? Dia menikmati ayat seperti dia disiram nasihat turun. Dan itu lebih kuat daripada nasihat-nasihat begini. Turun ayat ke dalam qalbunya. Itu bagi yang paham. Itu nikmat yang tiada tara. Nah, kalau nggak dapat di situ, maka antum usahakan khusyuknya di mana? Di sujud, di ruku, terutama di sujud lah. Sebab di sujud ada peluang untuk berdoa. Nah, itu khusyuk. Jangan nggak punya tempat inti untuk khusyuk, bahaya. Berdiri kagak paham. Blank. Ruku kagak paham. Sami Allahu liman hamda kagak paham lagi. Rabbana walakal hamdu doang bacanya. Rabbana walakal hamd. Imam kagak sujud, diem aja mau. Gimana? Sujud, subhana rabbiyal a'la selesai, kagak tahu ada doa situ, bisa doa. Jadi bengong, namanya sholat bengong gitu. Nah, jadi harus Bapak ada tempat-tempat yang kita bisa pilih untuk khusyuk, karena sulit untuk panjang, untuk khusyuk seterusnya. Kecuali Allah izinkan ya, bisa. Nah, wa qumu lillahi qanitin, ayat Al-Baqarah ayat 238 itu perintah agar berdiri dengan khusyuk.
Berdiri dengan khusyuk. Nah, di antara khusyuk adalah tidak boleh berbicara. Makanya di sini kemudian kami diperintahkan untuk diam. Kami diperintahkan untuk diam. Maka tidak boleh menjawab salam. Dalil berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kuntu usallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fa yaruddu 'alayya. Falamma raja'na sallamtu 'alaihi falam yarudda 'alayya wa qala inna fi shalati la syughlan." Dulu aku mengucapkan salam kepada Nabi saat beliau salat. Nah, dulu kan. Jadi hukumnya bertahap. Awalnya masih boleh menjawab salam. Nabi jawab salam. Ya, namun setelah kami pulang dari hijrah Habasyah, kami dulu ada sahabat yang pergi ke Habasyah, Ethiopia, terus pulang dari Ethiopia bertemu Nabi lagi, kemudian mengucapkan salam saat beliau sedang sholat, tetapi untuk yang saat ini beliau tidak menjawabnya lagi. Setelah berapa tahun tidak bertemu Nabi, beliau datang ke Nabi dan mencoba untuk mengucapkan salam. Nabi sedang sholat, Nabi tidak jawab sampai selesai. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan dalam zikir, kesibukan untuk memperbanyak zikir. Jadi memang poinnya itu orang sholat tuh sibuk apa? Zikir, sibuk mengucapkan dan memahami. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Masa Bapak nggak bisa mengucapkan astagfirullah? Bisa, boleh diucapkan astagfirullah di mana? Di sujud. Terus ada lagi ruku boleh astagfirullah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, astagfirullah. Tahu kan arti astagfirullah? Ya Allah, aku minta maaf, astagfirullah. Boleh di ruku, boleh. Wa atubu ilaik, apa wa atubu ilaik? Wa atubu ilaika, apa wa atubu ilaik? Atau wa atubu ilaihi, apa wa atubu? Aku bertaubat, itu boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhana rabbi. Tasbih dulu, tapi harus tasbih dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaihi itu boleh ditambah berdasarkan hadis sahih dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Nah itu jadi kita sibuk mengagungkan Allah, sibuk minta maaf kepada Allah. Inna fis salati la syughlan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan, sibuk di zikir. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat itu tidak boleh dicampuri dengan ucapan manusia, melainkan hanya berupa tasbih. Apa bunyinya tasbih? Subhanallah, takbir, Allahu akbar, tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Quran. Kalau imam sholat zuhur lama kagak ruku-ruku, Bapak udah selesai baca ayat, saya udah baca qul huwallahu ahad, udah Al-Falaq, udah An-Nas, udah khatam. Udah khatam Quran. Gimana nih? Imam belum selesai. Baca lagi Pak, pindah. Baca lagi Ad-Duha, baca lagi Al-Ikhlas lagi, baca lagi. Ya, kalau lagi berdiri jangan berzikir, kalau lagi berdiri jangan zikir. Imam kagak selesai nih, aneh istighfar aja, kagak bener itu. Istighfar tuh cuman boleh di ruku dan sujud. Di sami Allahu liman hamidah. Aduh, imam kagak apa? Kagak sujud lama banget nih. Baca apa lagi? Udah selesai nih. Rabbana walakal hamd. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ya Allah, Engkau Maha terpuji. Semua pujian aku memujimu. Semua yang kau lakukan benar. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Aku memujimu dalam setiap keadaan. Rabbana lakal hamd. Gitu. Jadi nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong dalam salat. Itu masalah berbicara itu membatalkan salat. Nomor 3, tertawa. Tertawa ada 2. Kalau senyum-senyum gitu, ya itu dimaafkan. Dia lagi sholat, tahu-tahu kebayang sesuatu yang lucu. Ya, dia senyum sendiri. Ente ngapa? Itu dibisikin setan, Pak. Setan bisikin. Tiba-tiba dia ingat aja. Nah, itu setan. Itu kalau senyum-senyum gitu sah atau tidak? Sah. Tidak batal. Kalau batal lah kalau ketawa gitu. Hati-hati kalau ada apa, masalah apa,
imam salah atau apa, atau ketawa terbahak-bahak, itu batal salatnya. Nomor 4, terkadang bapak sholat nih, sholat ada anak-anak lewat depan jatuh gitu, ya kan, jatuh lucu gitu gerakannya, terus ketawa, itu batal. Atau kita lagi sholat di jalan, sholat Jumat, tiba-tiba ada orang yang lewat depan kita kesandung juga jatuh gitu ya, terjungkir-jungkir, terus kita ketawa, batal. Ya, batal kalau ketawanya terbahak-bahak. Yang keempat, makan dan minum. Kalau ada yang sambil sholat sambil makan dan minum, kecuali makanan kecil yang ada di, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia ketinggalan di sini, kalau bisa dibuang-buang, kalau nggak bisa ya ditelan aja. Nggak apa-apa, kecil kok. Hah? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Nggak sengaja, nggak, walaupun sisa sedikit Pak. Sunnahnya kan sebenarnya pakai siwak. Ini kagak nyempet siwak, kagak ada siwak. Jadi dia nyangkut tadi maghrib makan. Ya udah nggak apa-apa, telan aja. Nggak ada masalah, khair. Sisa-sisa seperti itu kalau dibebankan rumit, itu sisa nggak ada masalah. Tapi kalau sisanya gede, ya dibuang. Nomor 5, membuka aurat dengan sengaja. Ini yang belakang-belakang nih, hati-hati nih. Ya udah tahu mau sholat, bajunya, celananya jin, pas sama namanya jin. Namanya jin, ya udah kelihatan auratnya. Yang paling suka ngelihat aurat manusia itu siapa? Jin, setan. Setan tuh suka ngelihat aurat manusia. Makanya beneran itu ada hadis. Dia tuh suka ngelihat aurat manusia, suka. Ya, makanya dia ngajarin manusia untuk membuka auratnya. Ngajarin desain-desain baju yang auratnya itu dia ngajarin biar dia bisa nikmatin. Bukan ente dong nikmatin, dia juga sama. Nauzubillah, semoga Allah jaga kita dari hal itu. Ya, itu setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi membuka aurat dengan sengaja batal. Membelakangi kiblat dengan sengaja batal. Melakukan gerakan secara berturut-turut tanpa ada keperluan juga batal. Wallahu. Ada pertanyaan? 1 menit. 6. Ayah. Oke, baik. Baik. Darah yang dianggap najis kata ulama dalam buku fikih itu yang lebih besar dari koin dinar. Koin dinar itu kayak uang 1000. Jadi kalau dia bulatannya kayak uang 1000, Pak, kayak gini, kecil segini dimaafin. Ya sama kayak tadi makanan itu juga dimaafin. Kayak darah nyamuk, darah gigi yang tipis, kecil-kecil dimaafin. Dimaafin insyaallah. Apalagi kalau nggak ngalir, cuman gigi suka itu jerawat lah ya gitu. Itu nggak, insyaallah maaf. Itu tidak apa-apa, tidak ngalir itu semua tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya sesuatu yang kecil juga najis kecil yang nggak kita tahu atau nggak sengaja semua dimaafkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah agama kita, yang penting hati-hati. Jangan jangan memudah-mudahkan, tetap harus berhati-hati. Wallahu alam. Selesai masalah pembatal salat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Wallahu alam. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.